Indra Bangsawan. Indra Bangsawan adalah putri Raja Maha Indra Bungsu, penguasa kerajaan Kopat Syahri. Indra Bangsawan memiliki saudara kembar yang bernama Syahperi. Syahperi lahir bersama dengan anak panah, sedangkan Indra Bangsawan lahir dengan sabilah pedang. Kedua saudara ini dibekali ilmu mengaji dan kesaktian yang sama hebatnya. Pada suatu malam, Maharaja Indra Bungsu bermimpi melihat putri cantik yang memegang buluh perindu. Siapa putri cantik yang memegang buluh perindu di mimpiku itu? Setelah itu, sang raja keluar dari kamar, lalu mengajak putra-putranya untuk berkumpul di ruang tamu dan menceritakan mimpinya itu. Semalam ayah bermimpi aneh. Mimpi apa itu, ayah? Katakan kepada kami, ayah. Maharaja Indra Bungsu pun mulai bercerita dan memerintahkan putra-putranya untuk mencari apa yang ia lihat di mimpinya itu. Setelah menyusun rencana, Indra Bangsawan dan Syahperi segera pergi ke hutan untuk mencari apa yang dimaksud sang ayah. Indra Bangsawan dan Syahperi telah sampai di hutan. Namun, di perjalanan untuk mencari keberadaan Putri Ratnasari, mereka terpisah akibat hujan badai. Syahperi yang telah sampai di negeri Antabrahe kebingungan karena terpisah dengan saudaranya. Lalu, ia menyusuri hutan dengan harapan bertemu dengan saudara kembarnya itu. Aku harus mencari Indra Bangsawan kemana lagi? Seluruh hutan ini sudah aku telusuri. Setelah menelusuri hutan, Syahperi menemukan sebuah pohon untuknya beristirahat. Lebih baik aku beristirahat dulu di bawah pohon ini. Lebih baik aku tidur sejenak lalu melanjutkan perjalananku. Syahperi pun tertidur lelap karena kelelahan. 25 menit kemudian, Syahperi merasa terusik tidurnya, lalu dia pun segera terbangun untuk melihat siapa yang telah mengganggu waktu istirahatnya itu. Siapa kamu, wahai putri cantik? Aku adalah Putri Ratnasari. Aku sedang bersembunyi di hutan ini karena ada raksasa yang ingin menyantapku secara hidup-hidup. Ratna pun menjelaskan semua yang terjadi kepadanya dan membuat Syahperi merasa iba. Seiring berjalannya waktu, Syahperi dan Putri Ratnasari semakin dekat dan akhirnya mereka berdua menikah diam-diam. Di sisi lain, saudara kembarnya, Indra Bangsawan merasa sangat sedih terpisah dengan kakaknya di dalam hutan. Indra Bangsawan terus berjalan menelusuri hutan. Hingga sampailah Indra Bangsawan di sebuah gua dan bertemu dengan raksasa. Siapa kamu? Mengapa kamu bisa berada di gua yang tengah hutan ini? Aku sedang mencari seseorang bersama saudaraku, tetapi kami terpisah karena hujan badai. Sang raksasa kemudian menceritakan bahwa ada negeri bernama Antabrata di wilayah kekuasaan negeri Antapramana dengan Raja Kibar, yang takluk kepada Buraksa dan harus membayar upeti berupa anaknya. Jika Maharaja tidak memberikan anaknya sebagai santapan Buraksa, maka Buraksa akan menghancurkan negerinya. Maharaja Kibar memiliki putri bernama Putri Kemalasari. Setiap malam, sang putri selalu menangis, memikirkan bagaimana nasibnya jika benar-benar dijadikan santapan untuk Buraksa. Bagaimana ini, ayah? Aku tidak ingin dijadikan santapan Buraksa. Maafkan ayah, ayah tidak ada pilihan lain lagi. Sampai akhirnya, sang putri terjatuh sakit. Raja Kibar kemudian membuat sayembara dan diikuti oleh anak-anak raja. Sayembara tersebut ialah siapa yang berhasil menemukan susu harimau yang dapat menyembuhkan putrinya. Ia akan dinikahkan dengan Putri Kemalasari. Barang siapa yang bisa membunuh Buraksa dan mencari susu harimau akan dinikahkan dengan Putri Kemalasari. Tentu saja, Indra Bangsawan ikut dalam sayembara tersebut. Dikarenakan sang putri Maharaja Kibar merupakan putri yang ayahnya maksud dalam mimpinya waktu itu. Aku harus bisa menemukan susu harimau itu. Ia kembali menyusuri hutan untuk mencari susu harimau. Namun, di tengah perjalanan Indra Bangsawan harus dihadapkan dengan Buraksa. Jika kamu ingin mengambil susu ini, hadapi dulu aku. Jika kamu menang, saya akan berikan susu ini dan saya berjanji tidak akan jadi makan Putri Kemalasari.
Dengan kesaktiannya, Indra Bangsawan dapat mengalahkan Braksa dan mengambil susu harimau yang semula berada di tangan Braksa. Kalau untuk mengalahkanmu, aku tidak takut Braksa. Dengan segera, ia kembali ke istana kerajaan dan memberikan susu itu kepada Raja Kabir. Terima kasih, Raka Bangsawan telah memberikan susu ini kepada saya. Saya akan memberikan susu ini kepada Putri Kemalasari. Raja Kabir memerintahkan tabib istana untuk meminumkan susu harimau tersebut kepada Putri Kemalasari. Aku tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa, Tuan Putri. Akhirnya, membuat sang Putri Kemalasari tersadar. Sesuai dengan ketentuan sayembaranya, Maharaja Kibar pun menikahkan Indra Bangsawan dengan Putri Kemalasari. Indra Bangsawan tentu saja sangat senang dengan hal itu. Lalu pada akhirnya, Indra Bangsawan dan Syafri hidup bahagia bersama dengan pasangannya masing-masing.